Siapa yang lebih seneng sekarang? Pemerintah atau rakyat? Negara itu merdeka kalau dia dikelola secara bijaksana, SDA-nya kuat, kekayaan negara, kekuatan finansialnya juga tangguh. Baru dia merdeka yang sejati. Merdeka yang sering diterjemahkan sebagai kebebasan, itu bebas itu tidak sama dengan liar. Ditarik lagi makna merdeka itu jadi kekuasaan untuk menentukan dirinya sendiri, untuk berbuat atau tidak berbuat. Logikanya apa? Berarti merdeka itu butuh Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Oke, masih dalam suasana 17 Agustus. Malam ini kita nyampe ke tema yang juga 117. Sama-sama 17-nya. Ya mbok tafsir dhewe, nggak tahu. Bukan saya yang ngepasin. Ya pas-pas sendiri. 17 Agustus kita pas di 117. Saya tidak tahu teman-teman memaknai 17-an itu apa. Tapi dari yang saya lihat di TV-TV, di sekitar-sekitar 17-an itu pesta ulang tahun. Makanya isinya, pesta itu kan isinya dua, hiburan sama makan-makan. Di mana-mana isinya itu, nyari hiburan sama makan-makan. Selain upacara yang sifatnya seremonial. Dan kalau urusan pesta, orang Indonesia itu ahlinya. Kecelakaan aja jadi pesta. Teroris nembak-nembak jadi pesta. Itu keahlian kita. Tentang kemerdekaan. Kemarin di pertemuan awal, waktu filsafat kebebasan, kita sudah bahas tentang apa bedanya freedom, liberty, dan independent. Malam ini di Soekarno kita ketemu independent. Apa sih merdeka itu? Sejak pagi tadi sampai hari ini di WA kan banyak sekali yang teriak-teriak merdeka. Apa sih merdeka itu? Oke, bismillah kita belajar. Malam ini mungkin saya banyak ngutip-ngutip aja dari di bawah bendera revolusi. Mungkin agak acak, nggak kayak biasanya. Pokoknya yang menurut saya inspiring tak ambil dari di bawah bendera revolusi itu. Buku tebal yang isinya sekitar 61 tulisan-tulisannya Soekarno yang ditulis mulai tahun 1926 sampai 1941. Belakangan jadi 2 jilid. Meskipun aslinya sebenarnya ya 1 jilid itu, cuma jilid kedua isinya pidato-pidato Bung Karno waktu jadi presiden. Genrenya ada fase-fase awal tulisannya Soekarno itu kelihatan Marxisme, sosialismenya. Fase-fase kedua sangat terasa Marxismenya. Dan tulisan-tulisan akhir kelihatan banyak ngomong tentang Islam. Meskipun Soekarno sendiri tidak pernah mondok. Dia belajar Islam dari diskusi dan debat sama teman-temannya, termasuk beberapa tokoh muslim. Oke.
Petikan pertama. Ini Soekarno mengingatkan kita semua, baik yang tokoh maupun tidak tokoh, tentang ihwal mikir dan ideologi. Katanya Soekarno, dia mengingatkan, itu tak kutip apa adanya, ejaannya masih ejaan lama. Jadi Y pakai J, kalau J pakai DJ. Yang lain sama. Sekali lagi, kepada seluruh umat manusia, kepada pemimpin-pemimpin di semua negara, kepada pemikir-pemikir semua bangsa, saya anjurkan untuk think and rethink. Pikirkan dan pikirkan lagi, dan merenungkan. Apa yang harus direnungkan? Adakah sistem-sistem falsafah atau teori-teori politik usang yang tuan-tuan pakai itu membawa manusia lebih dekat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan dan keamanan, ataukah membawa manusia lebih dekat kepada ketidakbahagiaan, ketidaksejahteraan, ketidakamanan, ketidakselamatan. Jadi ini Soekarno nyindir kita. Tiap hari kita ngomong politik di TV itu mulai pagi jam 5 itu sudah debat politik, sampai malam jam 11:30 itu ILC belum bubar. Debat politik. Hasilnya apa? Dengan semua teori politik, filosofi politik itu, kita tambah bahagia, tambah tentrem, apa tambah sumpek, apa tambah ruwet, kita tambah sejahtera, apa nambah musuh. Jadi Soekarno mengingatkan itu. Karena ini urusannya orang banyak, ya coba dicek deh, teori kita, filosofi kita masih bermanfaat nggak? Jangan kaku-kaku. Kalau nggak bermanfaat, ya ditinggal aja. Hari ini kan setiap orang merasa benar. Kubu A, kubu B, semuanya merasa benar. Sing pro Jokowi merasa benar, yang anti Jokowi merasa benar. Terus debat di TV, terus kalian ikut marah-marah. Yang debat di TV disangoni, kalian yang marah-marah nggak dapat apa-apa. Tiwas mangkel. Oke, itu yang terjadi hari ini. Maka katanya Soekarno, maka datanglah saatnya sekarang ini kita mengadakan introspeksi, melihat ke dalam secara sungguh-sungguh. Ini hampir semua penceramah, hampir semua motivator selalu ngomong introspeksi. Kalau di agama muhasabah, tapi jarang orang mau praktek. Introspeksi itu melihatnya ke dalam. Kita selama ini selalu melihat keluar, selalu membaca keluar. Padahal yang lebih penting itu membaca ke dalam. Karena dengan paham siapa diri kita, apa isi kita, kita enak kalau mau berekspresi keluar. Orang yang tidak kenal dirinya, dia tidak akan kenal Tuhannya, juga tidak akan kenal lingkungannya. Kalau kamu tidak jelas posisimu apa, siapa kamu, cirimu apa, kamu bingung loh. Kalau kamu ngerti pemarah misalnya, kok punya temen nek ngomong nyelekit, ojo jedak-jedak konco sing nyelekit, aku gampang tersinggung ya. Kan ngerti posisi. Kalau kamu orangnya mudah tersinggung, ya jangan deket-deket teman yang gampang menyinggung. Kalau kamu A, ya jangan deket-deket orang yang punya ciri anti A. Oh, itu kan enak. Untuk ngerti itu, introspeksi, melihat ke dalam, muhasabah, ngomentari yang di luar kita itu gampang, tapi ngomentari yang di dalam itu susah. Selama ini kita lebih canggih untuk ngomentari keluar, sementara untuk yang ke dalam kita tidak ngomentari, tidak bahas, tapi justifikasi. Kadang-kadang ngerti jelas-jelas salah pun dicariin dalil biar benar. Ya kan? Wis oke, contoh nih.
Nyontek aja kan kamu nyari dalil kan. Wah, nyontek gitu kan. Nggak apa-apa Pak, ini birrul walidain Pak. Dengan nyontek kan saya bisa lulus cepet Pak, nilainya bagus, orang tua seneng. Wow, itu perintahnya Allah itu. Iya kan? Bohong aja kan kadang kalian, ini kan urusan tidak penting Pak, bohong-bohong dikit juga tidak apa-apa kan, justifikasi. Oke, itu berarti apa? Kamu kehilangan daya kritis terhadap dirimu sendiri, padahal itu penting. Begitu kamu tidak kritis terhadap dirimu sendiri, kamu mandek sudah, selesai. Karena kamu anggap dirimu sudah pasti benar. Wah, itu bahaya. Maka di pembukaan saya ingatkan pakai teorinya Soekarno. Adakah itu semakin bikin kamu bahagia, bikin semakin sejahtera, semakin nyaman, semakin aman, teori apapun, konsep apapun? Kalau enggak, tinggalin. Hari ini banyak sekali teori, konsep, ide yang berjejal-jejal rebutan masuk ke kepalamu. Lewat Facebook, lewat WA, lewat macam-macam TV, internet. Kamu harus pinter. Mana yang penting, mana yang enggak penting. Kalau yang nggak penting, yang nggak ada urusan sama sekali, yang nggak ada gunanya kamu masukkan juga, isi kepalamu penuh. Nanti yang penting nggak dapat tempat. Iya kan? Diam kan itu tiap hari nasihat itu panjang-panjang loh. WA-mu sampai hang. Itu ada orang ngomong panjang copy paste dari artikel 15 halaman dilebok ke message di WA itu pening. Nggak penting kamu baca. Bukan masalah dibacanya, kadang-kadang terpengaruh, kadang-kadang cuma isu kamu terpengaruh. Nggak penting itu jadi kepalamu isinya ruwet, nggak karu-karuan saya. Seandainya kamu tak suruh merapikan ya, ini penting, ini tidak penting, ini yang penting, ini urusan politik orang banyak, ini urusan pribadi, ini urusan sama orang tua keluarga, ini terus dipilah-pilah lagi, terus di ranking urusan ini prioritas pertama, prioritas kedua. Itu mungkin kamu bingung, noto pikiran. Kalau pikiranmu sudah nggak tertata, kadang-kadang kamu gelisah, tidak jelas kenapa, bete, tidak jelas kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba temanmu posting maki-maki Jokowi, marah-marah sama Ahok, padahal kamu suka Jokowi, suka Ahok. Tiba-tiba kamu bete. Keseringan kayak gitu. Nah, maka cerdaslah. Katanya Soekarno, saatnya introspeksi. Kalau tidak ada pentingnya ya tidak usah. Lagian kenapa sih kamu segitunya sama Jokowi atau Ahok? Baik segitunya suka atau segitunya nggak suka. Pengaruhnya apa sih? Manfaatnya apa? Bahayanya apa? Itu yang pertama oleh Soekarno. Ini Soekarno sebenarnya sedang menceramahi kolega-koleganya zaman itu yang sukanya debat. Zaman itu kan merumuskan dasar negara itu kan perdebatan fraksi-fraksi macam-macam, tokoh macam-macam. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke merdeka. Sebelum ke gagasannya Soekarno, kayak tadi ya, kita belajar pelan-pelan dulu merdeka itu apa. Merdeka dari akar katanya bahasa Jawa yang jelas, merdiko. Makanya kadang-kadang Pak RT kalau ngasih sambutan tambah mengganggu kemerdekaan Bapak Ibu. Nah, itu. Padahal mungkin kamu nyuruh, kita sudah merdeka, ngapain diganggu? Nggak. Silahkan minum, tidak apa-apa. Tidak usah mengganggu kemerdekaanmu untuk ngaji. Nah. Oke. Jadi mardika. Mardika itu dalam sejarahnya ini istilah lagi-lagi dari Mojopahit. Zaman Mojopahit itu kalau ada wilayah, kalau ada desa yang dibebaskan bayar upeti, Kademangan, Kadipaten, karena daerah itu mungkin punya jasa. Biasanya kepala desanya atau adipatinya apa, kidemangnya punya jasa apa sama raja sama keraton, terus bebas, tidak usah bayar upeti. Nah, itu dia statusnya merdeka. Mungkin hari ini mirip otonom. Nah, kayak Jogja ini secara harafiah karena dia istimewa dan
boleh ngatur dirinya sendiri, namanya otonom. Nah, Jogja itu mau nggak mau berarti secara harafiah dia bisa disebut merdeka sebenarnya. Yang lain gubernur harus milih, kita nggak usah, langsung aja Sri Sultan. Nah itu mardika namanya, bebas, nggak harus ikut aturan yang lain. Nah itu secara kata-kata. Kalau ditarik lagi ke belakang, kata-kata mardika itu dari bahasa Kawi, Sanskerta, Maha Ardika. Ya kan, karena kamu menyebutnya Mahardika. Mahardika itu gabungan dari Maha sama Ardika. Ya kayak siswa, mahasiswa itu kan gabungan dari Maha sama siswa. Oke, Mahardika itu artinya tiga. Jadi kalau ada orang yang sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat mampu, sangat kaya, dia adalah seorang yang mahardika. Jadi kalau kalian bijaksana, ini zaman itu hanya bisa dimiliki oleh empu-empu, oleh orang-orang yang sudah tuntas kejiwaannya. Biasanya dia sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat kaya. Hatinya maupun mata. Kaya itu kan dari aspek bahwa dia tidak butuh apa-apa lagi. Itu berarti merdeka, tidak butuh orang lain. Orang yang kuat, orang yang pinter, dan orang yang kaya itu kan tidak butuh siapa-siapa. Orang lain yang butuh dia. Jadi kalau kalian berdoa, mintalah tiga hal itu: pinter, kuat, dan kaya. Oke, jadi kalian disebut merdeka kalau punya wisdom, punya power, punya will. Bijaksana, kalau zaman dulu punya power itu berarti sakti, dan sugih, kaya. Oke, kaya saja, ndak punya power, ndak sakti, ya nanti kamu dibikin mainan sama orang-orang yang punya power. Atau punya power dan kaya tapi tidak bijaksana, ya kekayaan dan kekuatan itu akan balik menghantammu sendiri karena kamu menggunakannya tidak bijaksana. Jadi tiga-tiganya harus saling mendukung. Jadilah orang yang bijaksana, yang kuat dan kaya. Terserah profesinya apa. Nah, jadi kalau berdoa minta bijaksana, kuat, dan kaya. Apakah itu jadi tani, ya petani yang bijaksana, kuat, dan kaya. Jadi tukang ojek, ya tukang ojek yang bijaksana, kuat, dan kaya. Dagang, ya pedagang yang bijaksana, kuat, dan kaya. Itu namanya berarti kamu pedagang yang merdeka. Mahasiswa juga begitu. Jadilah mahasiswa yang bijaksana. Bijaksana itu bisa ngatur kapan harus lulus, kapan harus cuti. Ya, kadang-kadang kamu tidak bijaksana. Wong kuliah tinggal dikit aja dibelani cuti setahun. Eman-eman Pak, ono jatah setahun nganggur ngapain? Kan sudah tak bilang orang Indonesia itu paling pintar memanfaatkan waktu kosong dan waktu libur. Dan ya harus bijaksana. Mahasiswa nggak punya power, nggak punya kekuatan juga nggak canggih ya. Kesaktiannya mahasiswa kan ya menguasai materi kuliah, menguasai itu kesaktian. Mbok kamu rajin tiap hari masuk tapi ndak sakti, ya podo wae, ngulang lagi, ndak lulus terus wae, berarti kurang sakti. Dan yang ketiga kaya, ya mesti wae, kalau ndak kaya kamu ndak iso daftar ulang. Oke, nah kalau kamu nggak punya tiga bekal ini berarti kamu bukan mahasiswa yang merdeka. Mau bayar aja pontang-panting nyari beasiswa, mau ujian pontang-panting nyari catatan, berarti kamu nggak sakti. Oke, bolak-balik bikin pernyataan mau ke DO, nggak sakti juga berarti. Oke ya, jadi itu merdeka secara harafiah. Berarti nanti kalau ditarik ke makna yang lebih tinggi, variabel ini harus ada. Berarti negara itu merdeka
Kalau dia dikelola secara bijaksana, SDM, SDA-nya kuat, berarti punya power, kekayaan negara, devisanya, kekuatan finansialnya juga tangguh. Baru dia merdeka yang sejati. Kalau enggak, tetap nanti akan tergantung macam-macam. Pasti butuh macam-macam, butuh negara lain lah, butuh dukungan A, dukungan B, dan tidak akan bisa mandiri, tidak akan bisa merdeka yang sejati. Oke, terus, nah, konotasi tadi hari ini ditarik lagi makna merdeka itu jadi kekuasaan untuk menentukan dirinya sendiri. Jadi dari makna mahardika tadi, terus hari ini kalau di kamus-kamus, merdeka itu didefinisikan sebagai kekuatan untuk menentukan diri sendiri, untuk berbuat atau tidak berbuat. Logikanya apa? Berarti merdeka itu butuh kekuasaan, butuh power, butuh kekuatan. Kekuasaan apa? Kekuasaan menguasai diri. Kalau menguasai diri sendiri nggak bisa, kamu nggak mungkin jadi orang bebas, nggak mungkin jadi orang merdeka. Nanti panjang Soekarno ngomong tentang itu. Nah, cuma perhatikan merdeka yang sering diterjemahkan sebagai kebebasan, itu bebas itu tidak sama dengan liar. Ada bedanya. Kalau bebas itu bertanggung jawab, pilihanmu tanggunglah akibatnya. Tapi kalau liar itu enggak, dia enggak peduli. Ngamuk itu kan liar, mau nabrak-nabrak enggak karu-karuan. Nah, itu enggak peduli sama hasilnya, itu liar. Melakukan sesuatu yang kalau dituntut hasilnya dia enggak mau tanggung jawab, itu biasanya hasil keliaran karena enggak terkontrol. Tapi kemerdekaan itu bertanggung jawab. Bedanya di situ. Yang kedua, merdeka itu sadar, kalau liar itu tidak terkontrol, dalam kondisi nggak sadar. Jadi misalnya kalian demo, ngamuk-ngamuk, mecah-mecah kocok, bakar-bakar ban, bakar-bakar kampus, itu sadar apa enggak? Bedakan antara bebas sama liar. Kalau liar itu biasanya nggak terkontrol. Cirinya apa nggak terkontrol itu? Kalau sudah selesai kamu lenger-lenger, kok bisa ya aku begitu? Nah, itu berarti tadi bukan kemerdekaan, kamu memutuskannya tanpa sadar. Jadi hati-hati. Ya liar itu ya tidak cuma urusan kekerasan. Ada loh yang kayak pacaran yang liar misalnya. Ya, jadi berpacaranlah secara merdeka tapi jangan liar. Kalau liar itu berarti tidak terkontrol. Sakaremu dhewe kalau wis bar, aduh kok bisa ya aku gitu. Yo, meskipun menyesal sesuk diulangin nah. Oke. Ya, jadi pilihanmu merdeka tapi jangan liar. Kemerdekaan itu manusiawi, kalau liar itu hewani. Jadi begitu kesadaranmu hilang, yang muncul insting. Begitu level kemanusiaanmu hanya didasari insting, kamu tidak ada beda sama hewan. Akalnya nggak jalan. Kalau akal nggak jalan, ya makomu turun sedikit jadi hewan. Maka jangan mau ya Kak. Hewan itu kan dasarnya insting. Pingin apa aja, yang penting kemana kecenderungannya dia. Itu insting namanya. Maka janganlah liar, tapi kamu harus merdeka. Merdeka itu harus wajib. Kalau liar itu haram, hasilnya pasti jelek. Coba liar kadang-kadang hasilnya bagus, ya, tapi nggak ada nilainya. Kenapa nggak ada nilainya? Karena kamu nggak sadar. Melakukan sesuatu yang nggak sadar itu kan nggak ada nilainya, meskipun perbuatan baik. Oke, maka kemerdekaan itu lembut, kalau keliaran itu kasar. Ini definisi kayak gini bisa kamu cari di kamus-kamus. Apa bedanya merdeka sama liar? Oke, terus ini Soekarno sekarang.
Definisi kuno, definisi sekarang. Katanya Soekarno, saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan Politieke Onafhankelijkheid, political independent, tak lain, tak bukan ialah satu jembatan. Jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Ya, ini kalimatnya ada beberapa poin. Yang pertama, poinnya adalah freedom of dulu harus kamu tempuh sebelum freedom for. Bebaskan dulu dirimu dari keterjajahan oleh apapun, baru kamu rancang ingin membentuk hidup yang seperti apa. Bebas dari dulu, baru bebas untuk. Pilih dulu ini, jembatannya bebas dari dulu. Nggak usah pening besok biaya kalau sudah nggak usah. Yang penting kamu bebas dulu. Bebas dari keterkungkungan, bebas dari keterjajahan, itu gerbangnya. Sebelum melalui ini, semua yang lain nggak ada artinya. Ya nanti kalau sudah bebas, kita rancang bareng-bareng dengan bebas. Ingin struktur masyarakat yang semacam apa? Di situ Bung Karno ngutip pendapatnya Armstrong yang ketika dia ngomong cerita tentang Ibnu Saud. Ibnu Saud itu mendirikan Arab Saudi itu negara itu dadaan. Masyarakatnya masih nomad, masih barbar, masih badui, nggak ngerti apa-apa, pendidikannya sangat rendah. Bahkan ada cerita mobil pertama, mobilnya Ibnu Saud itu sama pembantunya diiseni pakai gandum. Dianggapnya kayak orang. Makannya pakai, nah orang kan makan gandum, terus mobilnya biar bisa jalan dikasih makan gandum. Betapa cerdasnya zaman itu. Loh, masyarakat yang barbar, nomad, badui kayak gini ya, toh bisa dibangun, disulap sekejap dia jadi negara yang luar biasa. Yang penting merdeka dulu. Kalau mikir, oh ini orangnya badui, apa bisa ya bangun negara? Enggak jalan. Merdeka aja dulu. Bebaskan aja dulu dirimu kalau merasa terjajah, kalau merasa terkungkung. Setelah itu baru kamu rancang. Pingin masa depan yang kayak gimana, pingin masyarakat yang kayak gimana. Selama kita masih terkungkung, ya ndak bisa ngapa-ngapain. Jadi freedom of syarat pertama, bebas dulu. Jembatannya ini, kalau bahasanya Soekarno, jembatan emasnya. Makanya proklamasi itu kan agak dadaan. Soekarno sendiri masih mikir-mikir, tapi kemudian ya memang harus sekarang, sudah saatnya. Itu pun ditunda sehari. Para pemuda saat itu pinginnya tanggal 16. Mungkin kalau ulang tahunnya 16 kemarin pas sama ulang tahun saya, tapi Soekarno tidak mau. Ya, Soekarno pinginnya 17. Waktu ditanya anak-anak muda, kok 17? Tidak tahu ya, insting saya 17 itu hari baik. Jawabnya tidak pakai rasio, dia pakai insting. Menurut saya 17 kok baik ya. Jadi sholat 17 rakaat. Ini bulan puasa, kalau Al-Quran turun 17 Ramadan zaman itu. Jadi jawabannya agak mistik. Dan akhirnya ditunda tanggal 17 besoknya. Itu pun sebenarnya masih belum ada apa-apa, belum siap apa-apa. Sebagai negara belum punya apa-apa. Tapi tetap harus deklarasi, biar aja lahir dulu enggak apa-apa. Nanti diopeni belakangan. Ya kalau bayi itu mungkin bayi sesar. Jadi urung siap-siap mau lahir, lahir aja dulu. Itu kan sesar. Jadi kalau bayi prematur itu kan harus agak lama di inkubator.
Dan itu yang bikin era Soekarno kan gejolak demi gejolak. 17 Agustus. Kalau Belanda mengakuinya Indonesia itu tidak 17 Agustus, tapi Desember 49. Setelah ya, jadi baru tahun 2005 kemarin Belanda baru ngakui bahwa Indonesia itu 17 Agustus. Sebelum itu dia tidak mau ngakui kalau Indonesia merdekanya 17 Agustus. Karena setelah dideklarasi merdeka kan Belanda masih balik lagi. Karena enak. Belanda itu kan negara miskin kecil. Itu bisa menjajah Indonesia semakmur ini, seluas ini. Betapa jasa kita pada orang Belanda. Oke, pahala kita besar. Oke, terus. Jadi yang pertama merdeka dulu. Yang kedua dari kalimatnya Soekarno itu, kemerdekaan itu jembatan emas. Berarti merdeka itu cuma alat. Merdeka itu bukan tujuan. Dia alat paling dasar. Bedakan itu. Sama kayak kalian yang suka kebebasan tiap hari teriak-teriak kebebasan. Iya, tidak keliru. Cuma ingatlah kebebasanmu itu alat. Gunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Jangan selesai di kebebasan. Ya kan? Kayak dulu waktu kita menurunkan Soeharto bareng-bareng, Soeharto turun tahun 98 terus bingung lah ini mau ngapain. Ya sesuai undang-undang ya ngangkat wakil presiden dilantik MPR. MPR sudah terlanjur dibubarkan. Itu kan bingung sendiri. Nah itu karena memang target ya reformasi itu alat. Reformasi itu kan upaya memformat ulang. Format ulang itu alatnya. Setelah itu mau ngapain harus jelas. Jangan berhenti di alat. Filsafat itu alat. Filsafat jangan jadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan bisa blunder. Kamu nggak gerak-gerak, bisa jumut. Jadikan dia alat untuk biar hidupmu lebih bagus, biar kamu lebih dekat sama Allah, biar dan seterusnya. Ada goya. Bahkan agama juga alat. Agama itu alat, bukan tujuan. Tujuannya kan tetap Allah. Maka praktek kita beragama harus bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau agama kita hayati, kita laksanakan secara salah, apalagi kan ada agama yang malah bikin kita semakin jauh sama Allah. Nah itu berarti alatnya keliru. Sama dengan kemerdekaan ini. Jadi teriak-teriak merdeka, merdeka itu ya itu alatnya. Baru merdeka terus ngopo? Itu harus ditanyakan. Saya mau bebas pak, iya wis bebas. Terus mau ngapain? Sudah bebas. Tidak tahu pak mau ngapain. Kan sering gitu. Jadi tafsir kata-katanya Bung Karno adalah kemerdekaan itu jembatan emas. Berarti dia cuma alat. Kalimatnya Bung Karno selanjutnya, kemerdekaan itu satu jalan menuju dunia sama rata, sama rasa. Satunya lagi menuju ke dunia sama ratap, sama tangis. Jadi sejak dulu Bung Karno sudah meramalkan kemerdekaan ini kalau nggak dikelola dengan hati-hati bisa mengakibatkan baik, bisa juga mengakibatkan jelek. Bisa membawa kesejahteraan, keadilan bersama, sama rata, sama rasa. Tapi kalau nggak dikelola dengan bagus, hasilnya sama ratap, sama tangis. Nah, sekarang silahkan teman-teman refleksi, introspeksi. Hari ini kita berbangsa itu sama rata, sama rasa, apa sama ratap, sama tangis?
Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.